Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Apakah kalian sudah sarapan? Jangan lupa sarapan ya, supaya lebih fokus dan semangat. Nah, seperti biasa pada hari Rabu ini kita akan belajar akidah akhlak. Nah, masih dalam bab pembahasan yang sama, yaitu di bab indahnya kalimat thayyibah. Nah, pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang kalimat thayyibah, bagaimana pengertian kalimat thayyibah, bagaimana makna dari kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar, dan kapankah waktu pengucapan dari kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang bagaimana dalil atau ayat Al-Quran yang membahas kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Jadi pada kali ini kita akan membahas dalil-dalilnya, dalil dalam Al-Quran. Nah, diharapkan dari pembelajaran ini kalian bisa memahami bagaimana sih dalil dari kalimat thayyibah masya Allah, subhanallah, dan Allahu Akbar dalam Al-Quran. Gitu. Baik, selamat belajar dan selamat menyaksikan. Nah, anak-anak, jadi pada kali ini kita akan belajar akidah akhlak. Masih di bab yang sama, yaitu indahnya kalimat thayyibah. Akidah akhlak kelas 4 semester 1. Nah, pada minggu kemarin kita telah belajar makna atau pengertian dan waktu pengucapan kalimat thayyibah dari subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Pada hari ini kita akan belajar tentang dalil dan hikmah kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Jadi yang kita akan pelajari kali ini adalah bagaimana dalil atau pemaparan ayat tentang kalimat thayyibah dan hikmah kalimat thayyibah dari subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Oke. Seperti yang kita tahu pada pembahasan sebelumnya, subhanallah artinya segala puji bagi Allah. Masya Allah artinya jika Allah menghendaki. Dan Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Nah, bagaimana dalil dalam Al-Quran atau ayat dalam Al-Quran yang membicarakan tentang kalimat thayyibah dalam Al-Quran? Nah, yang pertama, subhanallah. Seperti yang kita tahu, kalimat subhanallah diucapkan semuanya yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, memuji kebesaran Allah. Jadi yang kita tahu bahwa tujuan dari membaca subhanallah yaitu supaya kita mengingat bahwa semua yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah, memuji kebesaran Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Yang artinya senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Raja yang maha suci, yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ya, jadi itu dalil atau ayat yang membicarakan tentang
kalimat thayyibah subhanallah. Selanjutnya Masya Allah. Nah, kalimat Masya Allah diungkapkan untuk menunjukkan kekaguman kita terhadap seseorang atau kejadian yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah. Yang tarani ana aqalla minka malan wa walada. Yang artinya, dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sesungguhnya atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan. Nah, jadi itu dalil atau ayat dalam Al-Quran tentang Masya Allah. Selanjutnya, Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala sanggup menjadikan segala hal yang tidak mungkin menurut kita menjadi mungkin bagi Allah. Karena bagi Allah semua itu sangatlah mudah, menjadikan hal yang tadinya tidak ada menjadi ada. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Yasin ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Yang artinya, sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia, atau kun fayakun. Nah, itu dia tadi dalil-dalil dari kalimat thayyibah, subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Nah, kali ini kita akan belajar apa hikmah membaca kalimat thayyibah. Jadi, apa sih hikmah membaca kalimat thayyibah dari subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar? Yang pertama, hikmah mengucapkan subhanallah, yaitu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan bertasbih kita mengakui keagungan Allah, bahwa tidak ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan bertasbih kita mengakui kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia yang tidak memiliki daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Yang keempat, membuat kita semakin dekat dengan Allah. Yang kelima, mempertebal keimanan kita kepada Allah sebagai seorang muslim. Yang terakhir yaitu menjauhkan kita dari perbuatan syirik. Nah, mengapa kalimat tasbih? Karena kalimat subhanallah merupakan bacaan tasbih atau kalimat tasbih. Nah, selanjutnya hikmah mengucapkan Masya Allah. Yang pertama, selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mencerminkan sikap muslim yang baik dalam tutur kata. Yang terakhir, senantiasa mengingat bahwa semua pencapaian bisa terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana hikmah mengucapkan Allahu Akbar? Allahu Akbar merupakan bacaan takbir. Hikmahnya yaitu selalu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat bahwa semua makhluk juga dunia dan alam semesta beserta isinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu terhindar dari sifat sombong. Nah, anak-anak, jadi
Selalu biasakan diri kita untuk mengucapkan subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Semangat belajar. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.